Film The Idea of You digarap oleh Michael Walter. Diadaptasi dari novel berjudul sama yang ditulis oleh Robin Lee. Film ini berkisah tentang janda cantik berusia 40 tahun bernama Solène Mersenne yang terpaksa menemani anaknya pergi ke festival musik Coachella. Karena Daniel, mantan suaminya, batal mengantar anak mereka. Namun karena Coachella, Solène gak sengaja ketemu salah satu anggota boyband August Moon yang bernama Hayes Campbell, vokalis utama yang punya banyak fans. Hayes Campbell langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama janda cantik beranak satu ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk, let's go, kita come on. Film dibuka dengan pemandangan sungai dan pohon-pohon yang bikin segar di mata. Melihat Solène yang diperankan Hannah Hathaway pun bikin mata segar. Ketika Solène mengantarkan Iggy ke rumah Daniel, ayah Iggy yang juga mantan suaminya, tiba di sana. Daniel mengundang Solène untuk makan malam bareng istri barunya yang bernama Eva. Solène dengan tegas menolaknya. Lagian kepedean banget ya si Daniel. Ketika Solène bersiap ingin pergi berkemah, tiba-tiba Daniel menghampiri, ngasih tahu kalau dia nggak jadi antar Iggy ke Coachella. Alhasil, Solène yang mengantarkan Iggy dan teman-temannya ke festival musik Coachella. Saat di festival musik Coachella, jiwa emak-emak muda Solène keluar karena khawatir pada Iggy saat nonton konser musik, sampai bilang ya mungkin takut ketemu sama tukang speak di sana. Ketika Solène mau menggunakan toilet, ternyata yang di dalamnya adalah Hayes Campbell, vokalis utama dari boyband August Moon. Peristiwa saling pandang dan terkejut pun terjadi. Hayes Campbell tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ketemu wanita cantik yang ternyata sudah punya seorang putri. Obrolan singkat pun terjadi, dan Solène dengan tegas menjelaskan status jandanya. Saat August Moon jumpa fans, Solène, Iggy, dan teman-temannya menghampiri, karena memang mereka sudah bayar mahal untuk itu. Hayes Campbell mengambil kesempatan ini, bertanya nama ke wanita yang cantik ditemuinya. August Moon tampil memukau di panggung utama Coachella. Solène terpesona oleh karisma dan bakat Hayes. Dari sebuah pertunjukan, mereka mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam. Saat perayaan ulang tahun Solène yang ke-40, beberapa teman prianya mendekati, tapi tak satu pun yang serak di hati Solène. Kebanyakan cowok kalau lagi suka sama cewek, tempat kerjaan doi yang jauh di ujung burung pun disamperin, hanya ingin ketemu atau sekalian jadi kang ojeknya. Begitupun yang dilakukan Hayes. Dia dari jauh datang ke galeri seni Solène. Bedanya, dia datang ke galeri Solène buat ngeborong semua karya seni yang ada di sana. Ini namanya lagi usaha PDKT. Solène pun takjub dan ingin memperlihatkan karya seni lainnya di Glendale. Ketika di gudang seni, mereka mulai bertukar kisah cerita masing-masing. Hayes mulai mengutarakan perasaan jujurnya ke Solène, kalau dia suka. Solène pun menyambut dengan baik dan mengajak makan roti lapis di rumahnya. Ketika di meja makan, sambil menikmati roti yang dibuatin Solène, karena ingin mengenal lebih dekat Solène, Hayes bertanya-tanya hubungan lamanya dengan mantan suaminya. Yang kata Solène itu sangat pribadi. Kenapa nggak pemanasan, tanya apa warna favoritnya. Namun Solène tetap menceritakan kisah hubungan buruknya dengan Daniel, mantan suaminya. Respon Hayes pun klasik. Tidak semua cowok begitu. Ketika Hayes sedang pencet-pencet piano, Solène begitu takjub mendengarnya. Dari sinilah dimulai gairah dua sejoli yang sedang jatuh cinta. Namun Solène masih bisa menahan, tidak ingin melanjutkan lebih dalam, karena dia sadar diri dengan perbedaan usia masing-masing. Hayes dalam hati, nggak klimaks. Karena tidak bisa meninggalkan jejak yang itu, Hayes meninggalkan jam tangannya, berharap bisa ketemu lagi dengan Solène. Saat malam, Solène yang lagi santai baca buku, tiba-tiba dapat pesan dari nomor yang tak dikenal. Isinya langsung vulgar menanyakan bagaimana ciuman tadi. Solène yang masih belum terima hubungan dengan Hayes, jawabnya masih datar. Namun Hayes tidak menyerah. Dia pun mengundang Solène untuk datang ke hotelnya besok. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Solène mulai membuka diri. Dan ia pun melihat-lihat video Hayes dengan boybandnya. Lanjut, ketika Solène masuk ke kamar 1610, Hayes sudah menanti di dalamnya. Kamar bergairah pun dimulai. Hubungan erat mereka dimulai, namun Solène masih dilema dengan hubungan ini. Hayes meyakinkan Solène, dia nggak peduli apa kata publik. Yang penting, dia hanya ingin terus bersama Solène. Hayes pun menyamarkan kalau Solène adalah konsultan seninya. Solène dan Hayes menghabiskan lebih banyak waktu bersama di tiap kota konser yang didatangi, menikmati setiap momen bersama.
Namun hubungan tidak selalu mulus. Konflik tipis-tipis dimulai. Ketika Oli belak-belakan ngomong yang membuat Hayes sedikit marah, tahu Hayes kesinggung, Oli langsung diam. Ketika Solen ditanya Charlotte, bagaimana kisahnya ketemu Hayes, Solen dan Hayes mulai ceritakan secara detail bagaimana awal ketemu. When he dedicated a song to me. Sampai Solen cerita dengan bangga kalau Hayes nekat bawakan lagu untuk dia saat Coachella. Baru sebentar diam, Oli berulah lagi. Belak-belakan kalau itu semua adalah trik kami untuk memikat wanita. Yang lain pun menyambut apa yang dikatakan Oli benar adanya. Solen tampak kecewa dan langsung pergi. Hayes pun marah kepada teman-temannya. Ketika Solen meminta untuk pergi, Hayes menahannya dengan sangat. Namun Hayes tidak bisa memaksanya. Mereka pun berpisah. Saat kembali ke rumahnya, Solen mendapati ada bingkisan lukisan dari Sarah, di mana lukisan tersebut dibeli oleh Hayes untuknya. Solen pun terus merenungkan hubungannya dengan Hayes. Beberapa hari tidak ketemu dan berkabar, tiba-tiba Hayes mengabari Solen untuk jauhi internet. Rasa penasaran Solen tidak bisa dibendung. Ketika mencari tahu, Solen benar-benar terkejut dengan berita-berita di internet. Ya, Solen dan Hayes viral di internet. Handphone Solen mulai kebanjiran isi pesan dari kerabat terdekatnya, sampai Daniel mantan suaminya. Ketika Solen sampai di tempat perkemahan Iji, Solen menjadi pusat perhatian sekitar. Pada saat berdua, Iji kecewa karena hubungan ibunya dengan Hayes tanpa sepengetahuannya. Solen meminta maaf kepada Iji atas apa yang terjadi belakangan ini. Solen pun bilang ke Iji kalau hubungan mereka sudah putus. Iji kaget mendengarnya. Setelah tahu kalau ibunya benar-benar suka Hayes, Iji mulai mendukung hubungan mereka. Saat Solen mendatangi ke studio rekaman Hayes, Solen meminta maaf atas apa yang terjadi saat itu. Mereka pun kembali berhubungan, yang kini mendapati dukungan dari Iji dan teman-temannya. Hari-hari yang dilalui mereka penuh sukacita, karena hubungan kali ini tidak perlu harus diam-diam ke publik. Namun ternyata, dampak dari hubungan mereka sangat terasa di keseharian Iji dan kehidupan profesional mereka berdua. Solen lanjut merenungkan kembali hubungannya dengan Hayes. Solen dan Hayes memutuskan berpisah, meski mereka saling mencintai. Keputusan yang dia buat Solen karena mengutamakan kehidupan Iji. Hayes pun bisa memaklumi. Hayes berharap 5 tahun ke depan ketika Iji sudah memasuki kuliah, Solen dapat menerimanya kembali. Namun Solen menyarankan untuk ambil peluang lain jika itu membuatmu bahagia. Karena Solen pun akan begitu. Berat banget ya guys, berpisah. Padahal masih saling mencintai. Rasanya itu kayak... Namun kehidupan masih terus berjalan. Berlarut-larut dalam kesedihan, hanya memperburuk keadaan. Seiring waktu berjalan, Solen dan Iji hanya bisa berkabar dari video call karena Iji sudah kuliah jauh di Chicago. Solen lagi rebah-rebahan nonton acara TV. Ia melihat perform dari Hayes dan sedang menyanyikan lagu yang sangat menyentuh hatinya. Beberapa bulan kemudian, Hayes mendatangi galeri seni Solen. Solen pun terkejut kedatangannya, dan film pun berakhir.